Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke channel YouTube aku. Di sini kita akan bahas materi-materi yang sangat bermanfaat, materi-materi yang sangat berguna bagi semua kalangan. Nah, kita hari ini membahas apa ya hari ini? Nah, ini kita akan di penghujung semester ya, biasanya ada namanya ujian. Nah, setiap manusia pasti dihadapi oleh ujian, termasuk para siswa dan mahasiswa yang menghadapi ujian. Nah, hari ini kita akan bahas tentang ujian sukses. Yakin dong? Nah, ketika yakin pasti akan berhasil. Nah, daripada tunggu lama-lama, langsung check it out. Nah, kita akan hari ini membahas tentang ujian sukses. Yakin dong? Harus yakin ya, harus yakin. Nah, setiap manusia pasti dihadapi oleh banyak sekali masalah, pasti dihadapi dengan berbagai ujian, termasuk pada para siswa atau para dosen, para mahasiswa atau para dosen atau para orang-orang tertentu. Nah, jadi untuk mendapatkan suatu tujuan yang diinginkan pasti harus dihadapi oleh banyak rintangan atau tantangan, termasuk ada dalam ujian. Nah, pada instansi pendidikan pastinya setiap akhir semester itu pasti dihadapi oleh ujian. Nah, ujian ini tidak hanya untuk mendapatkan nilai. Jadi mindset atau pikiran kalian jangan hanya memandang untuk pikir untuk nilai saja, tapi untuk mengukur kemampuan kalian dalam menyerap ilmu, menyerap materi atau menyerap pengetahuan yang diberikan dari guru atau dosen atau orang lain yang memberikan ilmu pada kita. Nah, jadi ketika kalian bekerja tidak hanya dinilai dari hasil yang kalian dapat, tapi dari etika, sikap, dan pengetahuan. Nah, biasanya IPK yang tinggi atau IPK yang rendah tidak, kita tergantung ketika kita mencari suatu pekerjaan. Mungkin saja IPK atau nilai yang rendah, tapi skillnya bagus, etikanya bagus, atau sikapnya bagus, itu pasti dicari orang. Jadi, ubah mindset kalian ketika dihadapi sebuah ujian. Ujian ini jangan hanya terpaku oleh ingin mendapatkan nilai yang besar. Ketika hanya terpaku pada nilai yang besar, pastinya akan menghalalkan segala cara agar bisa mendapatkan nilai-nilai yang tinggi tanpa memperdulikan apa dampak yang diakibatkan dari hasil tersebut. Pasti kalian ingin sukses seperti ini atau ingin sukses seperti ini. Mereka tidak tanpa ujian pasti tidak akan mencapai hal itu. Semakin tinggi keinginan kita untuk lebih sukses, maka semakin tinggi juga ujian yang kita hadapi. Jadi harus yakin ya dengan kemampuan kita, karena setiap manusia pasti punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Pasti banyak kalian atau pernah melakukan dalam hal mencontek, membuka buku catatan, atau mencari di internet ketika ujian berlangsung. Nah, itu cara yang tepat sih sebenarnya. Tepat nggak sih ya? Nah, itu bukan cara yang tepat. Caranya itu memang untuk kalian mendapatkan nilai tinggi, tapi attitude kalian, sikap kalian itu akan menjadi suatu kebiasaan. Nyantek aja lah, nanti buka catatan lah, nanti pas ujian. Jadi nggak belajar, jadi tidak ada kemauan untuk ini meningkatkan kemampuan kalian dalam menyerap ilmu. Ilmu itu tidak hanya dicari pada dari guru, dosen atau dari orang-orang yang berikan ilmu, tapi juga kita dari diri sendiri mencarinya. Ketika ada yang kurang dari penjelasan dari guru atau dosen atau para pendidikannya, itu kalian bisa cari sendiri ya. Semakin kita
apa sujud? Kalau ketahuan gimana? Pasti nilai kalian lebih ditandai oleh guru pengawas, atau nilai kalian akan lebih kecil, dan ekspektasi kalian yang ingin mendapatkan nilai tinggi tapi ketahuan oleh pengawas, ketika ketahuan pasti hasilnya tidak akan sesuai dengan ekspektasi. Nah, pasti kebanyakan menerapkan sistem SKS, sistem kebut semalam. Justru sistem kebut semalam itu kurang tepat. Belajarlah sebelum ujian berlangsung, atau seminggu atau 2 minggu. Ketika tidak tahu, harus bertanya pada guru-guru yang bersangkutan. Nah, seperti itu. Jadi kenapa tidak harus mencontek, tidak harus membuka buku catatan ketika ujian? Nah, ketika kita melakukan hal tersebut, itu pola pikir dunia akan selalu berada di garis tidak naik. Karena sekarang pola pikir itu kebanyakan kita kasus ada yang korupsi lah, ada yang minta lah, ada yang minta inilah, karena hasil yang didapatkan itu tidaklah jujur. Nah, sekarang kejujuran itu sangat penting ya, tidak hanya pada hanya perkataan saja, tidak hanya kalimatnya saja yang kita harus menerapkan kejujuran. Dari kejujuran kita jujur pada orang tua, jujur pada teman, atau jujur pada guru, atau jujur pada diri sendiri. Yang termasuk yang kita kurang adalah jujur pada diri sendiri. Oke, kita ingin mendapatkan nilai yang bagus, oke, kita ingin mendapatkan PTN yang bagus, oke, kita akan mendapatkan sekolah yang tinggi yang bagus, mendapatkan kerja yang bagus. Tapi ketika kita tidak jujur pada diri sendiri, maka kebiasaan itu akan terus berulang kali, akan semakin meningkat. Justru ketika ketahuan, itu akan terjatuh sendirinya, akan menyesal kenapa saya nggak jujur dari awal. Nah, pasti penyesalan itu pasti setiap ada hasilnya. Ada hasilnya, yaitu sebuah kegagalan. Oke. Jadi pentingnya harus jujur. Kenapa kita butuh kejujuran di dunia ini? Ketika kalian jujur, maka pola pikir dunia itu akan berubah. Sekarang sedikit sekali orang yang jujur, yang bisa dipercaya. Banyak sekarang orang yang sering berbohong atau orang yang selalu berbohong, itu mudah dipercaya oleh orang lain dibandingkan orang yang jujur tapi dikucilkan. Biasanya seperti itu kita lihat sendiri. Justru orang yang jujur itu akan lebih tenang, walaupun itu menyakitkan, walaupun dapat saya nilai kecil ya, saya dapat. Justru itu adalah kemampuan, berarti ada ilmu lain atau pelajaran lain atau mata kuliah lain yang lebih kalian pahami dibandingkan mata kuliah yang kalian nilai lebih kecil. Jangan terpaku oleh suatu nilai, tapi kembangkanlah skill, kembangkanlah sikap kalian agar dapat mendapatkan hasil yang bagus. Ya. Jadi ubah mindset kalian, ya. Saya lagi ubah mindset kalian untuk jangan hanya mengejar nilai saja. Kalau ingin mengejar nilai saja, orang bodoh pun, orang yang misalnya tidak itu bisa mendapatkan nilai yang bagus, karena nilai itu kalau ditulis itu misalkan nilai 9 bisa dapat orang semua, tapi tanggung jawab semua yang dapat nilai bagus itu lebih berat. Justru hasil sendiri ketika dapat kecil itu merasa lebih puas karena itu hasil kemampuan kalian, walaupun menyakitkan ya. Jika ingin mengubah dunia, ubahlah diri sendiri dulu. Ubahlah diri sendiri menjadi lebih baik, maka bisa mengubah dunia. Jangan dunia yang mengubah diri kalian. Ketika kalian ikut arus dunia, maka kita akan terjatuh. Ya, oke. Ingat sekali, jangan kita terbawa arus dunia, tapi kitalah yang membawa arus dunia. Ingin mengubah dunia, ubahlah diri sendiri.
banyak persepsi keliru tentang ujian, maupun ujian semester, ujian tengah semester, atau ujian-ujian lain yang menganggap hanya ingin mendapatkan nilai. Justru, nah kita harus tahu dulu persepsi keliru tentang ujian, ya, persepsi keliru ya. Jadi itu yang salah. Jadi yang pertama yaitu hanya untuk mendapatkan nilai. Yang pertama kasih hanya untuk mendapatkan nilai, ya. Kenapa sih hanya persepsi keliru itu adalah untuk mendapatkan nilai, untuk mendapatkan nilai semata? Jadi perlu diingat, para pendidik kita, para guru, para dosen itu sudah mengetahui kemampuan kita sejauh mana kita menyerap materi yang dia berikan, menyerap pengetahuan atau pengetahuan yang dia berikan. Tapi kenapa harus ada ujian? Para pendidik ini mengetahui seberapa kemampuan kalian menyerap apa yang diberikan dari pendidik tersebut. Sudah tahu, oh kamu nilai segini, oh kamu nilai segini. Tapi yang dinilai dari pendidik kita, baik guru ataupun dosen atau orang-orang yang bisa memberikan ilmu, itu dari sikap kalian, moral kalian, atau dari sikap itu kejujuran kalian dilihat. Dari sikap kejujuran, tanggung jawab, itu bisa mempengaruhi hasil nilai yang kalian peroleh. Tidak hanya sebatas dari hasil ujian tertulis, melainkan dari sikap kalian. Ketika nilai kalian bagus tapi sikap kalian kurang bagus terhadap guru tersebut, maka bisa jadi nilai yang itu akan berbeda. Justru ketika ada orang yang mendapatkan nilai yang kurang bagus tetapi sikap dengan pendidik itu bagus, pasti akan lebih bagus dibandingkan orang yang sikapnya kurang bagus. Jadi para pendidik itu sudah tahu ya. Jadi jangan mempermainkan guru ketika kita menghadapi sebuah ujian. Jadi kalau guru tidak bisa melihat, tapi hanya Tuhan yang bisa melihat apa yang kita kerjakan, apa yang kita kerjakan sama ujian berlangsung. Jadi jujurlah pada diri sendiri, ya. Yang kedua yaitu menghalalkan segala cara untuk mendapatkan nilai yang bagus. Yang pertama, dari mencontek, kemudian dari buka buku catatan, kemudian meminta jawaban teman hasil ujian. 3 itu termasuk yang sering atau kita temukan setiap ujian berlangsung. Pasti itu. Ada yang membuka catatan, ada yang mencontek, ada yang meminta jawaban dari teman. Kenapa sih kita nggak yakin ke dalam sini? Karena kita takut nilai kita nggak bagus, takut orang tua kita kecewa dengan hasil kita, takut kalau misalkan nilai kita rendah, kita tidak mendapatkan yang kita inginkan. Atau misalkan nanti kamu kalau nilai bagus, nanti saya beli hadiah ya. Atau kalau kamu dapat nilai bagus, kamu akan bisa masuk di perguruan tinggi yang bagus. Pasti mindset ketika sudah seperti itu pasti akan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan nilai yang bagus. Nah, jadi ketika kalian ingin mencontek saja ketika sekolah, apa gunanya kalian mencari ini di sekolah? Oke, kalau sekolah itu ingin mendapatkan ilmu, justru kita dari sekolah semua kita bisa mengetahui karakter kita seperti apa, sikap kita seperti apa, atau pengembangan kita seperti apa. Justru sekolah itu bukan hanya mencari ilmu, tapi juga mengembangkan skill, kemampuan kalian, kelebihan kalian, bakat kalian, minat kalian. Jadi tidak hanya dari sekolah, bisa mengembangkan hal-hal lain. Ya. Jadi mumpung masih muda, mumpung masih energinya masih tinggi, mumpung generasi milenial itu harus bisa mengembangkan skill-skill atau kemampuan-kemampuan yang kalian miliki, ya. Ketika ada kekurangan pasti ketutup oleh kelebihan kita untuk menjadi orang yang sukses, ya. Apa gunanya pendidikan? Apa gunanya sekolah kalau
sekolah itu hanya mencontek, membuka buku catatan, atau mencari jawaban teman. Yakin dong dengan diri kalian sendiri. Salah satu persepsi lain keliru tentang ujian semester yaitu ketika setiap materi yang sudah diajarkan atau sudah diberikan dari guru ataupun dosen atau orang-orang yang memiliki ilmu itu pasti tidak berani bertanya. Ketika dosen atau guru atau para orang-orang yang memberikan ilmu itu ketika dia mengajukan ada pertanyaan atau tidak, ada pertanyaan atau tidak, ada yang paham atau tidak, pasti ada yang menjawab saya paham bu, saya paham pak, saya mengerti pak, saya nggak ada pertanyaan pak. Nah ketika ujian berlangsung, ini apa ya, ini jawabannya apa ya, ini ngapa kok nggak ada. Justru ketika guru atau dosen atau para orang yang itu memberikan kesempatan kita bertanya, memberikan pertanyaan, justru itu untuk mengetahui apa yang kalian kurang paham, apa yang kurang kalian pahami. Justru ketika kalian mengajukan pertanyaan, ketika guru memberikan kesempatan, dosen memberikan kesempatan, atau memberi ilmu memberi kesempatan, itu justru lebih senang karena di para siswa atau para mahasiswa atau para orang yang menerima itu memahami atau ingin bertanya lebih jauh lagi, justru lebih senang, justru lebih berarti dia memperhatikan materi yang saya sampaikan ya. Jadi tidak hanya kalau kalian para pendidik kita menjelaskan pasti ada yang ngobrol, pasti ada yang ribut. Nah justru ketika kita ngobrol dan ketahuan oleh para pendidik kita, mereka marah, justru ilmu itu tidak akan bermanfaat sama sekali karena kita sudah terbawa oleh emosi yang negatif. Nah, jadi harus memperhatikan walau ketika kita tidak paham, kita boleh pertanyaan. Nah, ketika ada kesempatan untuk bertanya, maka tanyalah sebanyak-banyak mungkin. Semakin kalian bertanya, semakin kalian mengajukan pertanyaan, maka ilmu yang kalian dapat justru lebih banyak ketika kita tidak sama sekali memberikan pertanyaan tersebut. Ya, ini banyak sekali ketika diberi kesempatan bertanya, tidak ada yang memberi pertanyaan. Ketika kita memberi pertanyaan pada mereka, justru mereka tidak bisa menjawab. Jadi kita balik bertanya sebagai pendidik, kenapa tidak tanya dari tadi? Jadi jangan takut, jangan malu ketika kita bertanya kepada para pendidik kita, karena justru mereka lebih senang, lebih bahagia ketika kita bertanya. Ingat ya, ada peribahasa, malu bertanya, sesat di jalan. Oke. Di sini persepsi keliru yang selanjutnya yaitu tentang pola pikir pendek, hanya nilai yang dibutuhkan pada masa depan nanti. Kebanyakan kasus uangnya, korupsi atau masalah ekonomi yang negatif ya, itu akibat dari hasil yang tidak bagus ya, dari mencontek atau dari membuka buku catatan atau dari minta jawaban dari teman karena tidak percaya dengan apa yang dimilikinya. Kalau kita percaya, pasti kita akan melakukan kejujuran, tanggung jawab, keterpercayaan, keterbukaan, itu kita terapkan. Pasti yang diutamakan untuk orang-orang yang sukses itu adalah kejujuran. Kejujuran tidak hanya untuk orang lain, untuk manusia, tapi pada Tuhan. Biasanya takut pada manusia, tapi tidak takut pada Tuhan. Nilai bisa diubah, nilai bisa berubah jadi bagus, jadi rendah atau rendah jadi bagus, tergantung pada ini dan utama pada skill, etika dan moral kalian dalam mencari kesuksesan. Jadi terapkanlah konsekuensi dari kejujuran walaupun kita ditimpa oleh kegagalan, ditimpa oleh
banyak caci maki, diterima banyak hal-hal yang negatif, percayalah ketika orang yang mengejek kita, orang yang merendahkan kita, ketika dapat nilai kecil, kita dapat kamu udah dapat yang sukses loh, kamu bukan yang, justru ketika kalian itulah jadi batu loncatan kalian, justru jadi motivasi kalian dari emosi-emosi negatif dari orang lain. Buktikan kalau kita bisa sukses, buktikan kita bisa, karena ketika kita sukses mereka tidak bisa mengejek kita lagi, tapi justru mereka yang memuji kita, justru yang mereka yang lebih perhatian dengan kita. Jadi ketika ada ucapan negatif, itu ubahlah menjadi motivasi yang membuat kita lebih hebat lagi. Jadi nggak usah pedulikan penilaian orang lain yang negatif, kita harus berkembang untuk diri sendiri. Pasti dak-dikduk sekali ya ketika mau ujian, ada penilaian bagus atau enggak, saya dapat nilai bagus atau enggak ya. Dimulai dari niat dari diri sendiri. Ketika ada niat untuk berhasil, maka percayalah Tuhan akan membantu kita agar kita bisa terbuka pikiran kita untuk menjawab, terbuka untuk membuka mindset kita, terbuka untuk belajar lebih giat lagi. Jadi terutama harus dari niat. Ketika niat kita tinggi, niat kita besar, maka hasilnya akan lebih maksimal. Kemudian dari doa dan restu dari orang tua. Walaupun niat kita besar, tapi percayalah doa dan restu dari orang tua itu akan bisa memperlancar kita untuk menjawab apa yang diujikan, menjawab apa yang diberikan. Jadi ketika kalian kurang akur, ketika kalian ini mintalah restu dari orang tua. Percayalah dari doa orang tua, dari restu orang tua itu bisa memperlancar. Kalau misalkan ada yang orang tua yang broken home, atau hanya ada ibunya saja yang bekerja keras, atau hanya ayah yang bekerja, dari orang tua yang kita masih ada, orang tua yang kita merawat kita, itu kita minta doa dan restu dari mereka ya. Ketika saya ada dari keluarga broken home, ini saya minta kepada siapa? Percaya pada orang yang merawat kita ya. Pasti kalau ada orang tua yang broken home, atau orang tua yang pisah, atau orang tua yang hanya ibu saja yang tinggal dengan ibu saja, atau tinggal dengan bapak saja, itu pasti kebingungan meminta doa dari siapa. Mintalah dengan orang tua yang merawat kita, orang yang selama ini merawat kita, yang memberikan segala apapun untuk kesuksesan kita ya. Mintalah doa kepada Tuhan, dan mintalah doa kepada orang tua yang merawat kita. Kemudian atur jadwalmu saat belajar. Jadi jangan menerapkan sistem SKS. Ketika kalian menerapkan sistem SKS, maka materi yang kalian serap itu justru lebih membuat kalian makin pusing, membuat makin stres. Akhirnya materi yang ingin kita serap itu justru tertolak ya, karena saking kita sudah semakin stres maka hilang. Justru ketika seminggu sebelum ujian, seminggu ketika sudah melakukan jadwal, seminggu ketika diberitahu minggu depan kita ujian ya, justru untuk minggu ini kita usahakan belajarlah semampu kita dalam menyerap ilmu. Ketika kalian lelah, istirahatlah dulu. Ketika sudah kepala kutub kita sudah istirahat, kita siap menerima materi, kita baca lagi. Bagusnya kalau kalian begitu saat pagi-pagi. Kalau ketika malam, pasti kalau kondisi kalian sangat lelah. Usahakan pada pagi-pagi atau ketika habis jam 4 itu otak masih fresh, jadi bisa menyerap lebih materi lebih baik lagi.
Bukan berarti belajar pada siang hari, belajar pada malam hari itu tidak bagus. Lihat kondisi tubuh kita, dia kondisi dari fisik dan mental kita siap tidak untuk menyerap materi untuk diujiankan nanti ya. Jangan memikirkan untuk mendapatkan nilai yang bagus, mendapatkan hal-hal yang bagus, kita tidak mempedulikan tubuh baik fisik maupun mental kita. Pada awalnya tadi ada persepsi keliru tentang tidak mau bertanya. Nah, usahakan sebelum ujian tanyakanlah sebanyak apapun. Tanyakanlah sebanyak apapun apa materi atau hal-hal yang kurang kalian pahami pada guru ya. Justru dari situlah kita tahu, oh ini yang masuk, oh ini yang tidak, oh ini yang masuk dalam ujian nanti, oh ini yang tidak dimasuk oleh ujian nanti. Justru guru-guru itu akan memasukkan soal-soal atau para pendidik kita masukkan soal-soal itu dari seputaran dari apa yang mereka bahas, tidak jauh-jauh dari itu. Yang kemudian membaca atau menyerap materi usahakan jangan dalam keadaan terpaksa. Ketika kalian merasa terpaksa belajar itu, walaupun kalian 1 jam, 2 jam, bahkan 3 jam, kalau kalian tidak terpaksa itu tidak akan masuk. Ketika kalian merasa ikhlas, ketika kalian merasa tenang, itu justru lebih mudah menyerap materi. Carilah suasana yang bagus, carilah misalkan suasana rumah ini ribut, jangan tempat-tempat teman atau tempat yang lain, itu justru lebih nyaman. Kita bisa menyerap materi dibandingkan dengan suasana yang kurang kondusif ya. Saya banyak kasus kan suasana di rumah kurang kondusif nih, kurangin. Carilah suasana baru ya. Kita harus berusaha tidak terpaku pada situasi yang kita hadapi. Kita harus mengubah situasi, bukan situasi yang mengubah kita. Ingat ya, patut diingat. Dari niat, dari doa dan seruan Tuhan, lalu beribadah kepada Tuhan. Tuhan kita yang menciptakan kita, kasih yang kita beribadah pada Tuhan, pasti kita akan mendapatkan kelancaran, mendapatkan kemudahan. Apapun yang jalan kita yang keliru pasti akan diluruskan kembali. Dan pasti ada ujian ini justru kita harus mengetahui, oh dari sinilah kita harus pandai bersyukur, oh ini kita harus lebih baik lagi ya. Karena setiap ujian pasti ada hal-hal yang lebih baik dari sebelumnya. Pasti kalian tidak ingin ada kegagalan, pasti kalian tidak ingin ada nilai anjlok atau ada apa. Justru yang kita harus tekankan yaitu kejujuran. Ini ada quotes, ketika kalian pernah melakukan hal mencontek, ketika kalian pernah melakukan membuka buku catatan, atau pernah kalian berbohong, tidak merasa jujur dengan diri sendiri. Nih, jika hanya ingin mendapatkan nilai, untuk apa Anda dipercayakan menempuh pendidikan setinggi langit? Wah, cukup sekian ya materi kita bahas hari ini tentang ujian sukses. Yakin dong, harus yakin ya, harus percaya pada diri sendiri, doa restu orang tua, beribadah pada Tuhan, dan yakinlah apa yang kita kerjakan sebaik mungkin itu akan mendapatkan hasil yang maksimal. Jangan belajar yang secara terpaksa, secara berlebihan. Belajarlah semaksimal pada diri tubuh kalian, fisik maupun mental kalian. Untuk materi-materi yang kalian ingin bahas, untuk apa yang kita misalkan ada kasus atau kasus-kasus berhubungan dengan mental atau kasus yang berhubungan dengan sikap atau apa, bisa kalian DM aku di Instagram, atau kalian bisa cek ke sosial media aku, atau komen
di video aku. Dan jangan lupa klik like, comment, and subscribe, dan tandanya bunyi lonceng agar kalian tahu informasi-informasi terbaru dari aku. See you next video. Bye bye.